wabarakatuh. Nama saya Rizka Murni dari Prodi PGSD Regular G Stambuk 2021. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat daftar nilai siswa menggunakan format aplikasi Microsoft Excel. Nah, kurang lebih nanti tampilan daftar nilai siswa itu akan seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita langsung saja mengambil lembar kerja baru untuk membuat contoh untuk membuat lembar kerja daftar nilai siswanya. Untuk itu yang pertama kita akan menulis terlebih dahulu yang berada di kop bagian daftar nilai siswa, itu nama sekolahnya, Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menulis bagian yang ada di atas daftar nilai tersebut. Kita tulis sesuai dengan urutan yang ada pada contohnya ya. Nah, kemudian setelah kita selesai memberi tulisan-tulisan yang ada di sini, kita akan mengatur kotak-kotaknya ukurannya terlebih dahulu ya. Kemudian untuk nilai hariannya juga kita merge and center agar dia berada di tengah, dan begitu juga dengan bawahnya. Nah, kemudian kita atur agar lebih kecil-kecil. Usahakan untuk ukurannya sama ya teman-teman. Sebenarnya cara ini bisa kita lakukan secara otomatis dengan mendrag garisnya. Dengan tanda ini bisa kita drag ke samping, tapi karena saya tidak memiliki mouse, jadi jika saya drag ke samping, dia nomornya akan ikut terformat, bukan hanya format selnya saja. Jadi saya lakukan secara manual satu-satu ya teman-teman. Nah, sudah, ini juga bisa kita merge and centerkan. Kemudian sesuai contoh untuk nilai mid semesternya itu dia arah tulisannya itu ke bawah. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Kemudian untuk sebelahnya juga kita atur. Nah, kemudian untuk nilai harian sampingnya kita buat merge and center lagi, bawahnya juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nilai tambahannya kita kosongkan kembali, kita buat rotasi tulisannya.
kita match and center lagi, kemudian nilai afektif dan sikapnya juga, observasi, serta untuk ini agar tidak terlalu panjang kita atur wrap text. Oke. Untuk total nilai ketika sudah selesai, kita bisa menambahkan garis keseluruhan melalui format bottom border, yaitu all border. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan memberi nomor sebanyak jumlah siswa kita. Kita bisa melakukannya secara otomatis ya teman-teman, dengan memberi nomor di awal, lalu kita drag ke bawah dan dia akan mengikuti sesuai dengan urutan dan formatnya. Nah, kemudian di sini bisa kita, setelah kita nomori, kita akan lebih mudah untuk memberi tabel karena kita sudah tahu batas akhirnya. Nah, melalui menu all border. Kemudian untuk nama-nama siswanya, untuk nama-nama siswa di sini kita bisa isi sesuai dengan nama siswa kita. Nah, karena kebetulan di sini saya sudah membuat contoh dari format daftar nilai siswa, jadi agar tidak memakan waktu, di sini saya akan mengcopy dari nama siswa yang ada di daftar nilai saya sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan memberi warna sesuai dengan contoh daftar nilai yang akan kita buat. Teman-teman bisa memberi warna sesuai dengan selera masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan warna sesuai dengan contoh yang ada. Nah, kira-kira setelah diberi warna, dia akan seperti ini tampilannya. Lebih cantik dan lebih mudah kita lihat, lebih mudah kita bedakan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan memberi atau memasukkan nilai-nilai dari masing-masing siswa kita. Di sini saya akan memberikan nilai secara acak ya teman-teman, tidak sembarangan, karena ini hanya sebagai contoh saja. Nanti teman-teman bisa memasukkan nilai siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, seperti itu. Tetapi jika kita ingin mengisi semuanya dengan secara manual, nanti akan sangat terlalu lama. Untuk itu saya di sini akan menggunakan nilai sistem random saja ya. Nah, saya akan menggunakan rumus sama dengan random, kita pilih run between. Klik 2 kali, kemudian tanda buka kurung. Kita masukkan, kita mau jenjang angka atau nomor dari berapa hingga berapa. Nah, di sini saya akan menggunakan rentang 70 sampai dengan 100. Nah, seperti itu, tutup kurung, lalu klik enter.
enter. Nah, akan muncul angka 96 di sini. Untuk itu, kita bisa mendragnya ke bawah, nanti otomatis dia akan mengikut nilai-nilai yang akan menjadi acak. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sudah muncul teman-teman, kemudian kita klik copy. Nah, untuk itu di sini kita tinggal paste di mana sesuai dengan keinginan kita. Tapi ini hanya berlaku untuk saya ya teman-teman, dan tidak bisa dipraktekkan untuk teman-teman mengisi nilai pada anak-anak muridnya nanti. Ini agar tidak terlalu lama. Nah, kira-kira nanti tampilannya setelah kita isi nilai dengan keseluruhannya seperti ini. Kita tekan ke kiri agar rapi. Nah, jadi nanti setelah terisi nilai, dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk nilai mid semester dan nilai semester di sini saya sudah melengkapinya. Kemudian untuk nilai tambahan juga sudah. Nah, jadi sekarang kita menghitung nilai, dan jadi sekarang kita akan menghitung total nilai K, yaitu nilai kognitif, mulai dari tes tulis hingga ke tugas. Nah, jadi di sini rumus yang akan kita gunakan adalah sama dengan, kemudian average. Nah, klik 2 kali, lalu kita pilih angka yang akan kita jumlahkan. Nah, kita drag, kemudian kita klik tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah total nilai dari nilai kognitif siswa yang bernama Agung. Kemudian untuk siswa lainnya kita bisa mendragnya ke bawah, dan nanti dia secara otomatis akan terikut dengan jumlahnya masing-masing. Nah, jadi rumusnya tadi sama dengan average, kemudian kita drag angka yang akan kita jumlahkan, lalu kita masukkan tutup kurung, karena tadi sebelumnya sudah ada tanda buka kurung. Kemudian untuk nilai total nilai psikomotorik, nah cara menghitungnya itu sama dengan total nilai kognitif tadi, yaitu menggunakan rumus sama dengan, kemudian average. Nah, di sini ada tanda buka kurung, kemudian kita drag nilai yang akan kita hitung, kemudian kita beri tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian kita drag kembali ke bawah, dan dia secara otomatis akan terhitung dengan sendirinya. Nah, kemudian untuk total nilai afektif, caranya sama juga menggunakan rumus average. Nah, buka kurung, kita drag mulai dari nilai kejujuran hingga nilai semangat, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Kita drag. Nah, kemudian untuk menghitung nilai akhir atau NA, nah teman-teman nanti bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus sama dengan average. Lalu teman-teman drag mulai dari nilai harian kognitif sampai dengan nilai harian afektif dan total nilai. Lalu kita sertakan tutup kurung, kemudian enter. Nah, dia akan muncul nilai akhir dari masing-masing siswa kita. Drag juga ke bawah, nah nilainya muncul. Nah, jika teman-teman ingin membulatkan angkanya, kita bisa menggunakan menu ini teman-teman, insert decimal, decrease decimal. Nah, kita klik tanda panah ke kanan untuk menghilangkan desimalnya, atau dia membulatkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita
bisa melakukan hal yang sama juga agar terlihat lebih rapi. Nah, teknik ini juga total nilai kognitifnya kita lakukan seperti itu. Nah, kira-kira dia jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk itu di sini ada keterangan akhir, dan keterangan itu saya ganti dengan ranking. Nah, untuk itu di sini kita akan menghitung ranking dari siswa kita, siapa yang ranking pertama hingga ranking terakhir. Nah, di sini rumus yang bisa kita gunakan itu adalah rumusnya yang pertama sama dengan, kemudian kita klik rank, kita pilih yang rank average, klik 2 kali, kemudian kita pilih angka yang akan kita jadikan patokan sebagai ranking, dan di sini saya akan menggunakan nilai akhir atau NA. Klik, kemudian kita masukkan tanda titik koma sesuai dengan format yang ada di sini. Titik koma. Kemudian kita bisa memasukkan ref atau di sini yaitu referensi. Nah, referensinya yaitu nilai jumlah total nilai yang ada di sini. Nah, kita bisa mendragnya ke bawah dan otomatis nanti dia sudah masuk ke formatnya. Kemudian setelah kita mendrag, kita klik F4. Untuk apa F4? Yaitu tanda dolar untuk mengunci dari rumusnya agar nanti ketika kita drag rankingnya ke bawah dia tidak berserak rumusnya. Kemudian kita pilih menu, dan kemudian kan di sini ada tanda setelah referensi yaitu titik koma lagi. Nah, di sini ada menu order. Nah, di sini pilihannya itu adalah 0 dengan 1. Nah, jika 0, descending itu adalah mengurutkan ranking sesuai dengan nilai yang paling tinggi, dia akan menjadi ranking pertama. Jadi nilai yang paling rendah dia akan menjadi ranking terakhir. Nah, jika ascending ini dia adalah nilai yang paling rendah akan jadi ranking pertama, dan nilai yang paling tinggi dia akan jadi ranking terakhir. Nah, kita di sini memilih descending, yaitu nilai yang paling tinggi akan jadi ranking pertama. Yaitu pilihan di sini adalah 0. Maka kita klik 0, kemudian kita masukkan tanda tutup kurung, karena sebelumnya di sini ada tanda buka kurung, kemudian kita klik enter. Nah, sudah kelihatan kan teman-teman? Jadi untuk siswa yang bernama Agung Ramadhani ini, dia adalah ranking 12 dari 30 siswa. Kemudian kita drag ke bawah agar mengetahui teman-teman yang lain memiliki ranking berapa. Nah, sudah terurut. Untuk itu kita lakukan tengah. Nah, seperti itu agar lebih rapi. Di sini sudah kelihatan siapa yang ranking pertama, yaitu atas nama Amanda Ulpa. Kemudian ranking kedua, yaitu atas nama Shirley, dan seterusnya. Untuk itu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman, untuk itu, setelah kita drag ke bawah, kita akan mengetahui ranking teman-teman yang lainnya. Siapa yang ranking pertama, yang kedua, dan seterusnya. Di sini terjadi persamaan ranking yang bisa saja diakibatkan karena kesamaan nilai yang kita masukkan. Nanti teman-teman bisa menginput nilai sesuai dengan nilai dari masing-masing siswa. Kemudian ini terjadi persamaan ranking karena kemungkinan saya mengcopy nilai untuk nilai yang di sini. Kebanyakan saya copy, jadi kemungkinan terjadi persamaan ranking. Jika nanti teman-teman menginput nilainya sesuai dengan yang sebenar-benarnya, maka kemungkinan kecil akan terjadi persamaan ranking seperti saya. Untuk itu, kita selanjutnya akan membuat nama sekolah di atasnya atau kopnya yang belum kita buat tadi. Yaitu caranya sama, kita drag ke samping, lalu kita merge and center. Nah, seperti itu. Kita tebalkan tulisannya sesuai ukuran yang kita mau. Kemudian bawahnya juga.
Nah, kemungkinan setelah kita edit dan kita buat cop dari daftar nilai siswa kita, tampilannya akan seperti ini. Nah, baik, jadi di sini saya akan menunjukkan ranking yang berurut dan tidak memiliki ranking double ataupun kesamaan ranking. Contoh ini saya memasukkan nilainya secara manual dan sedikit sekali yang saya copy sehingga untuk rankingnya dia berurut dan sesuai dengan urutannya, tidak ada yang double. Nah, jadi kemungkinan jika nanti teman-teman menginput nilainya secara manual sesuai dengan nilai siswa-siswa teman-teman sekalian, dia tidak akan mengalami ranking yang double. Baiklah teman-teman, nah untuk selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara memasukkan tanda tangan pada format daftar nilai kita di Microsoft Excel. Nah, contohnya itu seperti ini nanti ya. Dan sini saya akan menunjukkan, di sini kita hapus terlebih dahulu contohnya. Nah, tulis ulang. Medan 1 Juni 2022. Nah, di sini nama ibu gurunya ya. Di sini saya tulis nama saya sendiri. Nah, caranya itu adalah kita pergi ke menu insert, kemudian kita pilih picture. Nah, dari picture kita tadinya sudah mempunyai foto dari tanda tangan yang akan kita masukkan ya teman-teman. Dan di sini tanda tangan saya adalah ini. Kemudian klik menu insert. Lalu kita kecilkan terlebih dahulu, kita sesuaikan. Nah, di sini kan posisi tanda tangannya ini menutupin dari tulisan yang ada di belakangnya. Nah, jadi cara mengaturnya itu kita melalui menu format yang kemudian kita pergi ke menu color, set transparent color. Nah, di sini kita arahkan tanda panahnya pada gambar di belakang tanda tangan tersebut. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, tanda tangannya menjadi transparan. Dan jika ingin mengubah ketebalannya juga bisa melalui menu format. Lalu di sini kita atur, ataupun jika ingin mengubah warnanya pun juga bisa menjadi biru. Tapi di sini kita hanya menggunakan hitam saja sesuai dengan ketentuan umumnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti inilah cara-cara memasukkan tanda tangan pada menu format daftar nilai siswa di Microsoft Excel. Nah, untuk itu mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya bagaimana cara membuat daftar nilai siswa. Apabila ada kalimat saya atau kata-kata saya yang salah ataupun kurang tepat, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih sama-sama belajar untuk membuat daftar nilai ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.